Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifatul Isania dengan NIM 24263. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang RPPH yang dimana tugas ini guna untuk memenuhi tugas PSP Aud B. Saksikan dan didengarkan tentang penjelasan RPPH yang saya buat. Kelompok atau usia yang saya ambil adalah kelompok A dengan usia 3-4 tahun. Semester 1, bulan Oktober, untuk minggunya 13, hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Tema binatang, subtema jenis binatang, subtema binatang pemeliharaan kucing. Metode pembelajaran klasikal, untuk waktunya setengah 8 sampai 10 WIB. Strategi pembelajaran menggunakan problem based learning, pendekatan pembelajaran saintifik dan STEAM. Metode pembelajaran bercakap-cakap, pemberian tugas, praktek secara langsung, kompetensi inti dan kompetensi dasar diambil dalam buku pedoman kurikulum 2013 tentang pendidikan anak usia dini. KI 1 isinya tentang menerima ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI 2 pembahasan tentang memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan bertoleran kepada orang lain, mampu menyesuaikan diri, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman. KI 3 mengenali diri, keluarga, teman pendidik, lingkungan, agama, teknologi, seni dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera melihat, mendengar, menghirup, meraba, dan merasa, mengumpulkan informasi, melalar, dan mengomunikasikan melakukan kegiatan bermain. KI 4 berisi tentang penunjukan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya seni produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasar, yang pertama NAM dengan KD 1.1 sampai 1.2. Lalu 3.1 sampai 4.1. Untuk fisik motoriknya 2.1, 3.3 sampai 4.3. Kognitif KD-nya 2.3, 3.6 sampai 4.6. Untuk seni 3.15 sampai 4.15. Sosial emosi KD-nya 2.6, bahasa 3.10 sampai 4.10 dan 3.11 sampai 4.11. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yang NAM tadi 1.1 sampai 1.2, indikator pencapaiannya berisi mengenalkan ciptaan Tuhan berupa tumbuhan yang ada di sekitarnya dan mengajak anak untuk merawat tumbuhan. Yang kedua, 3.1 atau 4.1 menggunakan doa-doa sehari, melakukan ibadah sesuai agamanya. Untuk yang kedua, fisik motorik KD 2.1, indikator pencapaiannya yaitu melakukan cuci tangan sebelum memasuki kelas. 3.3 sampai 4.3 yaitu melakukan gerakan melompat 2 kali atau 1 kali dengan 1 kaki maupun 2 kaki di dalam permainan tradisional. Untuk kognitifnya 2.3 yaitu anak berkreatif membuat sesuatu karya dari stik es krim. 3.6 dan 4.6 membuat makanan kucing dari dedek dan membuat tulisan kucing dari stik es krim. Untuk seni KD 2.4 indikatornya yaitu mewarnai gambar kucing pada buku gambar yang sudah disediakan. 3.15 sampai 4.15 yaitu membuat karya seni dalam bentuk gambar dengan berbagai media. Yang kedua adalah sosial emosi KD 2.6 isinya menerapkan aturan saat pembelajaran berlangsung. Yang terakhir bahasa 3.10 sampai 4.10 menirukan suara kucing dan menceritakan ulang tentang kucing. Yang kedua 3.11 dan 4.11 menceritakan tentang kucing disertai menyusun huruf kucing. Tujuan pembelajaran yaitu mengetahui binatang adalah ciptaan Allah. Yang kedua, bersyukur dapat memiliki binatang pemeliharaan. Yang kedua, membiasakan melafalkan doa-doa keseharian. Yang keempat, membiasakan menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, membiasakan pergerakan tubuh untuk melatih fisik motorik kasar. Melatih motorik halus dengan melipat bentuk kucing.
Dan 7 mengetahui jenis makanan kucing. Yang ke-8 mengetahui binatang kucing. Yang ke-9 untuk membaca syair kucing. 10 dapat memahami aturan kelas. 11 dapat menunjukkan aktivitas seni melalui bernyanyi. Yang ke-12 dapat menyajikan aktivitas seni melalui usap abur gambar kucing. Materi pembelajaran yang pertama, sama binatang adalah pemberian Allah. Yang kedua, bersyukur memiliki binatang kesayangan. Yang ketiga, melafalkan doa-doa keseharian. Yang keempat, menggosok gigi sebelum tidur. Yang kelima, gerakan berkoordinasi mata, tangan, dan badan untuk melatih motorik kasar. Yang keenam, melatih kelenturan jari-jari tangan. Yang ketujuh, mengetahui makanan kucing. Yang kedelapan, dapat menjawab dan tepat pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang ke-9 membaca syair. Ke-10 memahami aturan di kelas. Yang ke-11 menunjukkan aktivitas seni. Materi pembiasaan. Yang pertama, bersyukur kepada ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengucapkan salam masuk dalam SOP penyambutan dan penjemputan. Yang ketiga, doa sebelum belajar dan mengenai aturan masuk ke dalam SOP pembukaan. Yang keempat, mencuci tangan dan menggosok gigi masuk dalam SOP sebelum dan sesudah makan. Sumber belajar, alat dan bahan. Yang pertama, juz amma, gambar kucing, pola kucing, buku polos, pensil, dedek, stik es krim, buku tulis, air, sabun, lap, bekal, buku pedoman PAI, LKPD, dan laptop. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, ada kegiatan pembukaan. Yang pertama, penerapan SOP pembukaan. Yang kedua, berbaris dan berdoa sebelum kegiatan berlangsung. Yang ketiga, gerak dan laku kucing. 4. Melafalkan dan menghafalkan surat At-Takasur. Yang kelima, salam, sapa, dan absen. Yang keenam, bercerita tentang kucing. Yang ke-7, menyanyikan dan menirukan suara hewan. Yang kedua, ada kegiatan inti. Yang pertama, mengamati. Guru menyajikan bentuk gambar kucing yang akan dilakukan untuk anak dijiplak. Yang kedua, guru membuat adonan makanan kucing. Yang ketiga, anak menyimak penjelasan dari guru tentang hewan pemeliharaan kucing dan makanan kucing serta doa masuk dan keluar rumah. Yang ketiga, anak menyaksikan cara kucing berjalan melalui video. Anak mengamati gambar kucing. Anak menirukan guru saat membuat makanan kucing dari dedek. Yang kedua, ada B, menanya. Guru menstimulasi anak dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apa saja makanan kesukaan kucing? Mengapa kucing sangat disukai oleh banyak orang? Kucing adalah hewan ciptaan. Bagaimana adab saat masuk rumah? Bagaimana tulisan kucing? Dengan bagaimana doa dan masuk keluar rumah? Dengan apakah kucing bergerak? Kucing itu melahirkan atau bertelur? Apa saja bagian-bagian kucing untuk bagian-bagian tubuh kucing? C. Mengumpulkan informasi. Anak mengumpulkan informasi dengan melakukan kegiatan main. Yang pertama, anak menyimpulkan cara kucing berjalan. Yang kedua, anak menyimpulkan anggota tubuh kucing. Yang ketiga, anak juga bisa menirukan cara membuat makanan kucing dari dedek. Yang D, menalar. Yang pertama, anak mengamati dan menentukan cara kucing berjalan. Yang kedua, anak mendengarkan perintah yang disebutkan guru dalam video dan mengamati gambar pada LKPD, kemudian menentukan gambar yang termasuk bagian tubuh kucing. Yang ketiga, anak menempelkan gambar bagian-bagian kucing di bagian buku polos. Yang E, mengkomunikasikan. Yang pertama, anak merangkak menirukan gerakan kucing berjalan. Yang kedua, anak melingkari gambar yang termasuk bagian tubuh kucing. Yang ketiga, anak menggunting dan menempel bagian tubuh kucing dengan rapi. 3. Kegiatan penutup. 1. Menanyakan perasaan selama hari ini. 2. Berdiskusi kegiatan apa saja yang dimainkan hari ini, mainan apa saja yang paling disukai. Yang ketiga, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan. Yang keempat, menginformasikan kegiatan untuk besok. Yang kelima, memberi reward kepada anak yang mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Yang keenam, penerapan SOP penutupan. Yang ketujuh, berdoa setelah belajar. Untuk rencana penilaian sendiri, formatnya yaitu lingkup perkembangan, KD, indikator, terus hasil penilaian. Hasil penilaian ini yang isinya tentang BB, MB, BSH, dan BSB. Untuk teknik penilaian yang saya ambil ada 3, yaitu teknik checklist, hasil karya, dan catatan anekdot. Untuk rencana penilaian NAM KD1.1 sampai 1.2 yaitu melafalkan dan menghafalkan surat-surat pendek. Yang 1.3
3.1 sampai 4.1 yaitu melakukan dan menghafalkan doa-doa keseharian. Psikomotorik 2.1 3.3 sampai 4.3 yaitu terbiasa memelihara kebersihan diri dan lingkungan dan menirukan gerakan senam sederhana sesuai dengan musik dapat menjiplak sesuai dengan bentuknya. Kognitif 2.2 terbiasa menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik atau aktif bertanya, mencoba melakukan sesuatu untuk mendapatkan jawaban. Yang kedua ada 3.6 sampai 4.6 yaitu menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10. Untuk bahasa 10 sampai 4.10 itu mengulang kalimat yang lebih kompleks. Untuk 3.12 dan 4.12 yaitu memahami informasi yang didengar, misalnya tata tertib, aturan permainan. Sosial emosional yaitu 2.6 tidak berpengaruh penilaian orang lain tentang dirinya. Yang terakhir seni 2.4 yaitu bertindak berbuat yang mencerminkan estetis, menghargai keindahan diri sendiri, karya sendiri atau orang lain, alam dan lingkungan sekitar. Penjelasan tentang RPTH dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.